rekan pers yang kami hormati dan banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Mari kita berikan salam nasional kita, salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi pada hari ini bertepatan dengan momentum hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-53 dengan tema Satyam Eva Jayate, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya, yang diambil dari lagu kebangsaan Indonesia Raya pada stanza yang pertama. Dan kemudian hari pun sebagai momentum melakukan kritik dan otokritik, melakukan evaluasi atas seluruh perjalanan kepartean dan kemudian menjawab berbagai persoalan bangsa dan negara serta menentukan arah masa depan, dilaksanakan bertepatan dengan rapat kerja nasional yang pertama. Rakernas pertama partai ini diselenggarakan sebagai tahapan lebih lanjut setelah Kongres ke-6 PDI Perjuangan memberikan amanat kepada DPP partai agar seluruh konsolidasi dengan pembentukan DPD dan DPC partai di seluruh Indonesia dapat diselesaikan pada akhir tahun 2025 yang lalu. Sehingga di Rakernas pertama ini sekaligus menunjukkan suatu tahapan konsolidasi struktur dan struktural partai yang sangat penting. Dan mengawali tahun 2026 ini, PDI Perjuangan menyatakan siap untuk menjalankan seluruh keputusan partai dengan struktur DPD dan DPC partai yang baru. Sehingga tadi di dalam pembukaan HUT dan sekaligus Rakernas yang pertama, Ibu Ketua Umum mengingatkan tugas dan tanggung jawab bagi kader PDI Perjuangan. Tapi beliau mengingatkan secara langsung bagaimana pentingnya posisi politik seluruh kader partai untuk membangun kesadaran ideologis, memiliki fighting spirit, dan terus mengorganisir rakyat turun ke bawah. Apalagi sejarah PDI Perjuangan dibangun dengan darah dan air mata dan perjuangan yang tidak mudah. Sejak Bung Karno mendirikan PNI pada tanggal 4 Juli 1927, PDI ketika Ibu Mega masuk pada tahun 87 dan kemudian berjuang menghadapi pemerintahan yang otoriter hingga tiba era kedaulatan rakyat melalui reformasi, dan tahun 99 PDI Perjuangan dipercaya rakyat menang pemilu, dan sekarang juga menang pemilu untuk ketiga kalinya berturut-turut. Tadi Ibu Mega mengingatkan kepada seluruh jajaran partai bahwa kebenaran di dalam Satyam Eva Jayate, beliau menegaskan sejarah tidak akan bertanya berapa jabatan yang pernah kalian duduki. Sejarah akan bertanya di pihak siapa kalian berdiri ketika kebenaran diuji, dan di sanalah nilai kader diukur, di sanalah nilai kehormatan sebagai pejuang partai. Ini arahan Ibu terkait dengan struktur. Kemudian berkaitan dengan situasi geopolitik saat ini, Ibu Ketua Umum juga dengan tegas menyatakan sikap beliau berkaitan dengan persoalan geopolitik, khususnya apa yang terjadi di Venezuela. Ditegaskan oleh beliau menyampaikan sikap tegas PDI Perjuangan terhadap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional. Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern yang mengingkari piagam PBB dan prinsip dasar hubungan antar bangsa. Jadi pada kesempatan tersebut Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bagaimana Indonesia pada tahun 55 telah menjadi pelopor
suatu gerakan dekolonialisasi yang pertama melalui konferensi Asia Afrika di Bandung. Dari konferensi Asia Afrika itu prinsip-prinsip kerjasama antar bangsa dengan menghormati kedaulatan dan kemerdekaan setiap bangsa itu sebagai nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karena itulah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dengan tegas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kemudian pengarahan dari Ketua Umum yang juga sangat penting berkaitan dengan kerusakan ekologis, di mana PD Perjuangan mengemban suatu tanggung jawab bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk para generasi muda, untuk bersama-sama agar bencana yang terjadi di Sumatera betul-betul menyadarkan kita semua tentang pentingnya merawat pertiwi. Ibu Mega menangkap bahwa bencana tersebut juga dirasakan oleh anak-anak muda. Dikatakan oleh beliau yang paling merasakan kecemasan terhadap bencana ekologis antara lain generasi muda. Mereka hidup dalam ketidakpastian, memandang masa depan dengan kegelisahan. Banyak di antara mereka merasa bahwa generasi sebelumnya telah gagal merawat bumi dan bahwa hari esok justru tampak lebih menakutkan daripada hari ini. Karena itulah melalui Rakernas pertama ini PD Perjuangan juga akan merumuskan kebijakan tentang bagaimana kita menyelamatkan bumi dengan gerakan merawat pertiwi. Hal tersebut yang menjadi tekanan yang sangat kuat dari Ibu Mega dalam seluruh pidato politik beliau. Lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan menyelamatkan bumi, merawat lingkungan, bagaimana partai, bagaimana seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kesadaran agar pemerintah bersama dengan seluruh jajaran pemerintah negara dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan politik untuk menyelamatkan seluruh ekosistem dari ekologis kita. Dan selanjutnya berkaitan dengan tahapan-tahapan dari rapat kerja nasional ini akan disampaikan rinciannya oleh Bapak Andreas Pereira dan kemudian beberapa aspek-aspek terkait dengan konsolidasi ideologi dan keanggotaan nanti Bapak Jarod Saiful Hidayat. Kepada Pak Andreas Pereira dipersilakan. Baik teman-teman, melanjutkan apa yang disampaikan oleh dengan Rakernas sebelumnya. Kalau di Rakernas sebelumnya pembentukan komisi itu cuma ada 3 komisi, yaitu komisi politik, komisi organisasi, dan komisi program. Tetapi di Rakernas yang pertama ini, pasca Kongres ke-6, komisi ini lebih difokuskan, lebih substansial untuk menjawab berbagai macam tantangan-tantangan ke depan maupun isu-isu politik terkini. Di dalam Rakernas pertama ini ada 7 komisi. Yang pertama adalah komisi sikap politik. Nanti akan dibahas bagaimana sikap politik PD Perjuangan, dan akan dibacakan sikap politik eksternal dan ada sikap politik yang internal. Kami akan menyampaikan di akhir Rakernas nanti sikap politik PD Perjuangan terkait dengan beberapa isu yang menonjol, termasuk pilkada kepala daerah. Yang kedua ada komisi program. Komisi program ini dibagi di dalam beberapa subkomisi. Yang pertama subkomisi pemerintahan, karena banyak sekali persoalan-persoalan pemerintahan yang sekarang ini perlu mendapatkan ketetapan dari partai, termasuk adanya gejala upaya untuk melakukan restrukturisasi, termasuk pemotongan TKD. Kemudian ada subkomisi kerakyatan dan subkomisi hukum dan HAM. Itu komisi 2. Kemudian komisi 3 itu ada komisi organisasi atau internal, dan disampaikan oleh Pak Andri, itu menyangkut pembentukan
struktur partai mulai dari anak ranting, PAC, grassroots, termasuk juga rekrutmen dan pendidikan politik untuk rakyat. Kemudian ada komisi pemenangan pemilu terkait dengan program kita, rencana kita untuk pemenangan pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu kepala daerah. Kemudian ada komisi pemuda dan komunikasi politik, karena partai menyadari bahwa pemilih muda tahun 2029 itu diperkirakan ada 56%. Maka harus fokus kita untuk menggarap pemuda, katakan para pemuda, dan kemudian juga dengan komunikasi politik yang sesuai dengan apa yang betul-betul bisa diterima oleh generasi muda kita. Kemudian di dalam skala pentingnya ada komisi 6. Ini komisi yang khusus untuk membahas, menyoroti, menjawab persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan dan anak. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah komisi lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Yang ini tadi mendapatkan perhatian serius dari Ibu Ketua Umum di dalam pidato ulang tahun ini yang ke-53. Jadi ada 7 komisi ini. Oleh sebab itu, untuk besok ini agak panjang, ya, mulai pagi sampai dengan diperkirakan selesai jam 23 sampai 24.00. Baru hari Senin nanti kita akan laporan sidang-sidang komisi dan akan penyampaian pembacaan rekomendasi eksternal. Jadi ini desain secara keseluruhan dari rakernas pertama tahun 2020. Terima kasih Mas Jarod, kemudian juga pada rekan-rekan